Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas herbal-herbal yang sifatnya dingin, jadi baik kombinasi ataupun tunggal ya. Yang kemarin yang kombinasi kan ini ya, Androcarpus centella, yang tunggal spirulina. Nah, keduanya itu sifatnya atau suhunya itu dingin. Tapi ini ya kok saya lihat-lihat kok HN ini lebih banyak ya produk-produk itu cenderung ke suhu dingin ya. Ya meskipun ada beberapa lah yang suhunya itu panas atau hangat, cuma kebanyakan sih dingin. Misal Magavit itu dingin, terus apa ini Kelosin itu juga dingin, terus apalagi ya kayak Bilberry, Andro itu juga dingin, Ginex, Diabex ya dingin juga, banyak dingin. Yang hangat mungkin ini ya batu sauda, terus apalagi yang hangat ini Janati Hot itu hangat cenderungnya. Terus ini apa itu redangin, kayaknya ini hangat juga redangin orang jahitnya. Tapi kebanyakan sih ini apa dingin ya, kebanyakan dingin. Oke, kalau kemarin Androcarpus itu arahnya ke nyeri akibat radang, terus spirulina itu membahas tentang suplemen, jadi tonic power, tonic yin, dan tonic darah, nutrisi. Nah, yang ini habatus sauda yang kita bahas ini. Nah, ini produknya ya. Nah, ini habatus sauda. Habatus sauda ini herbal yang sangat penting ya dalam tibun nabawi, kaidah tibun nabawi. Jadi sangat familiar juga, apalagi kasus-kasus Covid kemarin juga banyak yang pakai habatus sauda. Jadi sebenarnya sih mirip-mirip ini ya, mirip-mirip kustul lindi sebenarnya, watak-wataknya, sifat-sifatnya. Nanti kita bahas. Oke, lanjut ya ke materi ya. Habatus sauda itu ini dalam bentuknya di pasaran itu banyak ya. Ada yang apa ini serbuk, seperti kapsul serbuk seperti ini, ada yang minyak, ada yang minyaknya curah, ada yang dikapsuli, ada yang bentuknya itu sudah campuran dengan herbal lain, dan ada bentuknya seperti ini soft gel ya. Kayaknya lebih bagus pengolahannya, mungkin di cold press atau di apa saya kurang tahu, jadi diekstrak lah, jadi lebih cepat untuk penyerapannya. Terus kemasannya juga pakai soft gel, lebih aman dari bocor. Ini produknya. Nah, ini Progumin Habat ya. Jadi sering juga dikombinasi dengan herbal-herbal lain ya, habatus sauda. Oke, terus kita masuk ke materi ya. Jadi untuk habatus sauda ini sifatnya ya, sebentar saya lihat sifatnya ya. Habatus sauda melatinnya kan Nigella sativa ya. Bahannya ini dari biji-bijian. Warnanya hitam. Dalam bahasa Mandarin atau bahasa Pinyin biasanya ini ya, biasanya disebut Aizong Sausi ya. Aizong Sausi. Nah, seperti itu bahasa Pinyinnya. Cuma herbal ini sebenarnya jarang dipakai ya, dalam sistem pengobatan Shinsei itu jarang dipakai. Cuma kalau di tibun nabawi ya dominan, dia lebih sering dipakai itu. Nah, apa sih sifatnya dia? Yang pertama ini ya, suhunya habatus sauda itu ciri khasnya itu kering dan panas ya. Suhunya itu kering dan panas. Terus rasanya dia dominannya sih pedas. Jadi pedas, terus agak pahit, agak manis sedikit. Nah, jadi tapi dominan pedas. Targetnya dia limpa, paru, sama jantung ya. Jadi kalau kita tahu targetnya di limpa, paru, dan jantung, maka sebenarnya bisa diraba-raba sih untuk ininya, aksinya. Jadi ya tidak jauh-jauh dari seputaran limpa, paru, dan ini jantung.
Cuma dia lebih dominan karena sifat dispersinya itu sangat kuat. Jadi herbal-herbal yang sifatnya itu pedes atau panas, itu dia punya watak menggerakkan ya. Satu menggerakkan, terus arahnya itu pasti naik. Yang kedua itu keluar, jadi dia mendorong materi keluar. Terus dia juga sifatnya itu menyebarkan. Nah, jadi dia apa tadi itu menggerakkan, mengarah naik, cenderung naik, terus mengarah juga keluar dan menyebarkan. Nah, itu watak-wataknya untuk sifat konsekuensi dari sifat kering dan panas itu. Tindakannya ini yang pertama itu pasti ke paru ya. Jadi dia yang pertama itu menghangatkan paru dan mengusir dahak ya. Sudah, kalau masalah ini kan jelas, jadi dia menyebarkan sifatnya itu, jadi meluruhkan dahak, dia menghangatkan paru. Jadi untuk kasus-kasus yang batuk, terus keluar mukus, keluar dahak dan sebagainya, habatus sauda sangat bagus untuk dipakai. Yang kedua sifat panas, dia karena dia punya sifat panas, ya ini cenderungnya dia untuk menggerakkan chi atau power. Jadi orang-orang yang tubuhnya cenderung lembab, dingin, terus males-malesan, itu kalau dikasih habatus sauda cocok, karena dia chi-nya itu digerakkan, dibongkar sama dia. Jadi juga ada kecenderungan karena digerakkan chi, maka dia juga secara otomatis akan menggerakkan darah, karena chi-nya didorong atau powernya didorong, otomatis darahnya juga ini ikut bergerak, dan hasilnya jelas termasuk menstruasi juga lancar. Nah, itu yang kedua ya, dia menggerakkan power dia. Yang ketiga dia membersihkan lembab. Ya, membersihkan lembab ya, itu konsekuensi dari ini ya, karena kering ya. Lembab itu kan lawannya kering, maka dia dibersihkan, dikeringkan dia lembabnya. Nah, yang selanjutnya karena sifatnya itu dia mengeringkan kelembapan, dia juga ini ya, meningkatkan urinasi ya, melancarkan urin. Ya, urin itu biasanya ada hubungannya dengan usus kecil, dan usus kecil itu ibarat pasangan gitu, pasangannya jantung. Jadi suami istri sama jantung itu ibaratnya begitu. Jadi karena dia targetnya ke jantung, otomatis juga mengenai usus kecil. Yang selanjutnya yang keempat itu dia meningkatkan ya, atau meningkatkan produksi ASI atau laktasi ya. Jadi ini karena otomatis terjadi karena dia menguatkan limpa ya, seperti itu. Yang kelima itu bermanfaat untuk otak. Ini secara tidak langsung ya, karena ini dia itu kalau parunya kuat, otomatis ginjalnya juga mendapat dukungan yang kuat, dan ginjal itu hubungannya sama otak karena dia lautan sumsum, makanya dia sangat bagus untuk menutrisi otak, jadi mendukung otak. Yang keenam dia juga bagus untuk ini ya, meskipun dia tidak dominan untuk menolak racun. Jadi untuk kasus-kasus digigit serangga, digigit digigit binatang-binatang yang berbisa, itu bisa dipakai ini. Oke, seperti itu ya. Oke, sebentar ya, coba. Terus juga ini ya, yang ketujuh, habatus sauda itu juga bagus untuk mengusir ini parasit ya, anti helmintik ya, dia untuk kasus-kasus kremi, cacing dan sebagainya, itu bisa dipakai habatus sauda. Nah, kembali ke sifat yang ketiga tadi ya, bukan sifat, untuk tindakan yang ketiga tadi ya, dari efek dari melancarkan urin, otomatis dia bisa dipakai juga untuk kasus-kasus edema atau kasus-kasus bengkak yang berisi cairan, itu bisa dipakai. Yang terakhir
dia bisa untuk kasus eksternal ya, artinya untuk plester, untuk ini ya, untuk dioleskan itu bisa untuk bahan campuran tapi ya, bukan dominan. Kira-kira seperti itu. Yang perlu diperhatikan untuk batu sauda itu ini ya, karena dia sifatnya itu dia panas dan kering, maka ada beberapa kontraindikasi yang tidak boleh ini ya, yang tidak boleh dikasihkan untuk pasien-pasien tertentu ya. Yang pertama jelas untuk pasien yang menderita ini keringat yang berlebihan. Untuk keringat yang berlebihan, karena kenapa? Sifat dispersinya dia itu membuka pori-pori. Jadi kalau orang yang sudah menderita keringat berlebihan itu otomatis kondisi pori-porinya terbuka. Lah kalau dikasih batu sauda otomatis dia akan semakin terbuka dan akan semakin lemes dia, karena sifat dispersi itu memakan power atau menghabiskan power. Itu yang tidak baik untuk kasus ini. Terus selanjutnya yang tidak boleh dikasih batu sauda itu ini apa namanya, penderita sakit panas ya. Panas di sini bukan masuk angin ya. Kalau masuk angin malah bagus dikasih ini. Ini dalam artian panas yang sifatnya itu radang ya, nyeri radang itu dia tidak boleh. Misalkan radang tenggorokan itu tidak boleh dikasih batu sauda karena dia panas, dan batu sauda itu kering dan panas juga, makanya malah menambah parah. Yang selanjutnya yang kontraindikasi itu karena dia sifatnya itu menggerakkan darah dan tenaga, maka dia tidak dianjurkan diminum oleh ibu hamil ya, terutama trimester ke-1 dan ke-2 itu rawan keguguran. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang tidak semuanya kondisi itu bisa dipakai bisa menggunakan batu sauda, meskipun ada beberapa yang mengatakan bahwa batu sauda itu obat segala macam penyakit. Cuman dari sisi ilmiah itu seperti itu ya. Jadi cukup ya kira-kira. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.